Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Pandey Made Wijayasa, SPOG Konsultan FER. Hari ini saya akan berikan kuliah tentang infertilitas. Adapun yang dimaksud dengan infertilitas itu adalah ada pasangan sudah menikah setahun belum punya keturunan atau belum pernah hamil. Jadi dengan syarat bahwa dia sudah melakukan hubungan teratur dalam seminggu minimal 2 atau 3 kali melakukan hubungan seksual. Tetapi pada hal-hal tertentu bisa lebih awal. Misalnya kalau ada wanita atau pasangan yang usianya sudah melebihi 35 tahun. Jadi 6 bulan sudah dikatakan, 6 bulan menikah belum punya keturunan sudah bisa dikatakan infertilitas. Itu harapannya supaya kita lebih cepat melakukan evaluasi. Infertilitas di dunia itu hampir 10-15% dari pasangan usia subur itu adalah penderita infertilitas. Itu perlu mendapat bantuan dari kita para tenaga medis. Nah, kalau kita ikuti pasangan itu sudah menikah setahun, hampir 80-90% itu bisa punya anak. Makanya kita tunggu sampai setahun baru kita sebut dengan infertilitas. Infertilitas dibagi dua, yang ada primer dan sekunder. Kalau primer itu sama sekali belum pernah hamil. Sedangkan sekunder sudah pernah hamil sebelumnya terus masih ingin punya keturunan. Adapun penyebabnya ada berbagai macam, bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari dua-duanya juga, dan bahkan bisa juga dua-duanya normal tapi belum punya keturunan. Adapun akibat dampak yang bisa terjadi kalau ada pasangan dengan infertilitas bisa berupa medis, berupa ekonomis atau psikologis. Medis itu artinya kalau memang dia punya penyakit yang parah, misalnya kalau dia PCOS atau apa, tentu kedepannya bisa berubah menjadi penyakit-penyakit metabolik yang tentu harus dia atasi dari awal. Oleh ekonomis, tentu kalau pasiennya susah dapat keturunan, perlu alat teknologi berbantu misalnya, maka dia tentu biayanya sangat tinggi ya. Kalau misalnya betabung itu bisa sampai 75 juta, itu memang seperti itu biayanya. Jadi kemudian kalau psikologis, ya jelas kalau pasangan yang susah punya anak itu tentu akan stres ya. Di mana-mana, kemana-mana, ya akan ditanya sama orang lain, anaknya berapa gitu kan. Jadi terus itu akan menyebabkan stres. Nah, kemudian faktor risiko kenapa bisa terjadi infertilitas, antara lain bisa dari gaya hidup, juga bisa dari pekerjaannya. Kalau gaya hidup misalnya kalau dia mengkonsumsi alkohol ya, laki maupun suami maupun istri, merokok juga sering dikaitkan dengan kesulitan punya keturunan. Kafein, jadi minum kopi berlebihan juga ya. Indeks massa tubuh atau kegemukan, di mana indeks massa tubuh lebih dari 29 kg per meter persegi, itu sudah dikatakan risiko tinggi terjadinya infertilitas. Olahraga yang berlebihan, misalnya atlet yang mengejar prestasi gitu, biasanya juga kesulitan mendapatkan keturunan. Stres psikologis juga ya, jadi pasangan-pasangan yang mengalami stres itu susah punya keturunan. Dan obat-obatan, berbagai macam obat bisa menyebabkan infertilitas. Sedangkan pekerjaan yang ada kaitan dengan infertilitas, misalnya kerjaan suami yang dimana terjadi eksposur panas yang berlebihan pada sekitar skrotumnya. Jadi misalnya pekerjaan di pabrik, kemudian sopir yang jarak jauh, kemudian berikutnya radioterapi ya. Jadi orang-orang yang bekerja di dekat dengan radioterapi, ronsen dan lain sebagainya, maka itu akan ada risiko. Kemudian kontak erat dengan pestisida, jadi orang-orang yang bekerja di perkebunan, itu juga risiko yang misalnya kontak erat juga dengan aseton, glikol eter dan lain sebagainya. Kalau kita lihat penyebab infertilitas,
Kalau kita gabungkan penyebab dari juga suami istri dua-dua digabung, maka yang paling besar perannya adalah justru male problem ya. Itu hampir 35% itu disebabkan oleh karena faktor suami. Jadi perlu dijelaskan ke masyarakat bahwa bukan istri saja yang salah kalau misalnya susah punya anak, maka suami juga harus dicari ya, dievaluasi. Jangan-jangan suaminya juga ada sesuatu yang bisa menyebabkan infertilitas. Kalau pada yang lainnya faktor tuba artinya saluran dari si wanita, saluran telurnya itu yang terganggu, 35% juga ya. Kemudian adanya disfungsi ovulasi, jadi kesulitan mengalami ovulasi, itu 15%. Unexplained itu artinya sudah dicari penyebabnya dengan pemeriksaan rutin, itu tidak ditemukan. Suami normal spermanya, istri juga normal, itu masih juga susah punya anak, itu namanya unexplained, itu 10%. Dan penyebab kecil-kecil lainnya itu 5% ya. Misalnya gangguan pada gangguan sperma, misalnya ada kelainan keturunan di situ ya, faktor keturunan itu juga bisa terjadi, itu 5%. Sedangkan kalau kita sebagai dokter kandungan tentu fokus ke wanita kan, ke istrinya. Kalau kita lihat dari penyebab istri paling banyak itu adalah disfungsi tuba atau tuba ya, sama disfungsi ovulasi itu hampir sama, 40%. Sedangkan unexplained itu 10% dan faktor lainnya 10%. Apa yang kita lakukan kalau ada pasangan yang datang ke tempat kita kemudian ingin dibantu untuk menangani infertilitasnya, maka tentu kita sebagai dokter harus melakukan anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan, dan baru kemudian assessment dan planning berikutnya ya. Yang perlu ditekankan pada anamnesis adalah kita cari dulu apakah benar pasien ini infertilitas, tanyakan anaknya berapa, nikahnya sudah berapa lama, pakai KB enggak, kemudian hubungan seksnya teratur enggak gitu ya. Kemudian dicari juga faktor-faktor risiko yang sudah dijelaskan tadi, apakah mengkonsumsi alkohol, merokok, kafein, kemudian dan lain sebagainya, apa ada kontak-kontak dengan zat-zat kimia tertentu. Kemudian tanya juga apa ada beberapa gejala-gejala penyakit yang bisa menyebabkan infertilitas, misalnya gejala gangguan tiroid, apakah ada galaktore. Galaktore itu adalah keluarnya ASI ya, pada secara spontan keluar ASI dari payudaranya. Kemudian hirsutism itu adalah timbulnya rambut-rambut halus seperti pada laki-laki pada seorang wanita, kumis, bulu dada dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dilakukan anamnesis maka dilanjut dengan pemeriksaan fisik. Yang penting kita tekankan adalah itu pemeriksaan BMI, diukur tinggi badan, berat badannya, maka kita akan dapatkan BMI yang lebih dari 29 kg per meter persegi, itu risiko terjadinya infertilitas. Kemudian cari juga tanda-tanda kelebihan androgen, hiperandrogen ya. Apa itu hirsutism salah satunya itu. Kemudian ada akne atau jerawat, itu juga tolong dicari. Kemudian pembesaran dari nodul tiroid, apakah ada pembesaran, apakah ada pasiennya adalah gangguan tiroid. Kemudian juga dilihat di payudaranya, dilihat apakah keluar spontan ASI atau kita pencet sedikit apakah keluar ASI. Nah, itu ada hubungan dengan hiperprolaktinemia. Kemudian diperiksa di daerah pelvis, di perut bawah, apakah ada massa di situ atau benjolan-benjolan, ada kistik atau padat. Dan juga di vagina diperiksa apakah ada kelainan. Keputihan itu juga dicari apakah ada keputihan yang berbau, itu ciri-ciri kalau ada infeksi. Nah, kemudian kita langsung ke skema, apa yang kita lakukan. Tahap-tahapan yang kita lakukan supaya pasiennya mengerti dan mempersiapkan diri ya. Kalau ada pasangan infertil, maka kita ya periksa suami dan istri sekaligus ya, jangan istri saja diperiksa kemudian suaminya merasa normal ya. Justru yang pertama diperiksa ya suami lebih aman, lebih tidak ruwet ya dibandingkan dengan pemeriksaan istri. Suami yang diperiksa adalah analisa sperma.
persiapannya ya 3 hari sebelum pemeriksaan harus puasa tidak boleh melakukan hubungan seksual 3 hari sebelum pemeriksaan. Jadi diperiksa di mana, di laboratorium boleh ya, kemudian di dokter andrologi juga boleh. Nanti akan ada hasil kan, kalau hasilnya normal oke, lanjut ke pihak istri, dilanjutkan dengan pemeriksaan istri. Sedangkan kalau seandainya abnormal, maka diulang lagi sekali, lakukan sperma analisis. Karena pemeriksaan sekali belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau sudah dapat hasil abnormal, baru kemudian kita konsulkan ke dokter androlog, itu yang berkompetensi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, seandainya sudah normal, maka kita fokus ke istri ya. Apa yang dilakukan di pihak istri adalah kita evaluasi dulu apakah umurnya sudah lebih dari 36 atau ada faktor multiple. Faktor multiple itu artinya suaminya juga terganggu, kemudian ada faktor gangguan haid, tidak teratur, kemudian ada namanya komorbiditas, pernah operasi di darah pelvis, pernah infeksi kandungan, pernah di keguguran dan sebagainya. Maka kita perlu melakukan upaya lebih cepat. Caranya dengan melakukan ya bayi tabung. Ya kalau pasiennya bersedia dan punya dana, oke lanjut ke bayi tabung supaya tidak terlambat ya. Tidak menghabiskan waktu untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Tetapi beberapa pasien belum tentu punya biaya sebesar itu. Maka kita lakukan evaluasi standar sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dulu apakah ada gangguan ovulasi ya, faktor ovulasi dilihat. Caranya mengetahui apakah ada gangguan ovulasi adalah dengan melihat haidnya ya. Kalau haidnya abnormal, nah yang dimaksud dengan abnormal adalah satu, haidnya nggak teratur. Yang disebut dengan haid tidak teratur adalah bahwa tanggal haidnya itu maju mundur lebih dari 3 hari. Juga bisa dilihat dari jumlah haidnya. Kalau haidnya banyak ya, melebihi lebih dari 1 minggu, menghabiskan softtek lebih dari 5 sehari, itu juga dikatakan tidak normal. Atau malah sedikit sekali, cuma flek atau bercak setiap haid, itu juga disebut dengan abnormal. Kemudian kalau misalnya abnormal, maka apa yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan hormonal. Yang periksa adalah FSH dan prolaktin. Datang hasilnya, kalau ternyata FSH-nya itu sangat rendah, berarti gangguan adalah di pusat ya, di otak. Maka apa yang kita lakukan adalah memberikan suntikan hormon-hormon yang dihasilkan di otak itu, yaitu FSH ya, FSH. Jadi karena kekurangan FSH kita berikan FSH gitu ya, atau disebut dengan gonadotropin injeksi. Nah, ini harapannya kalau memang berhasil hamil, oke. Tapi kalau gagal maka bayi tabung. Kalau FSH normal, berarti gangguannya adalah di feedback. Feedbacknya terganggu, maka kita berikan Clomiphen citrat. Ya, kalau gagal Clomiphen citrat maka dikombinasi dengan metformin. Kalau gagal juga kita lakukan oral drilling. Kalau gagal kita suntikan gonadotropin. Nah, kalau misalnya berhasil maka tunggu 6 sampai 1 tahun. Usahakan juga dilakukan inseminasi 3 sampai 6 kali. Nah, kalau gagal maka kita lakukan bayi tabung. Biasanya kalau FSH normal itu terjadinya biasa paling sering atau 90% lah karena adanya PCOS. Kalau FSH-nya ternyata tinggi, nah itu gangguannya pada ovum ya, tidak menghasilkan sel telur. Kalau tidak menghasilkan sel telur atau disebut dengan menopause ya, sudah menopause dini, maka kita berikan HRT. HRT bukan untuk mengembalikan kesuburan, bukan, untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi karena menopause tersebut. Jadi estrogennya turun dalam tubuh, tentu akan berakibat antara lain bisa terjadi osteoporosis, ada pikun nanti. Jadi pada pasien ini memang sudah tidak bisa diperbaiki ya, sudah angkat tangan untuk memperbaiki kesuburannya, kecuali misalnya ada donor ovum ya. Kemudian kalau misalnya prolaktinnya tinggi atau disebut dengan hiperprolaktin, maka kita berikan bromokriptin ya untuk menurunkan prolaktinnya.
Misalnya kalau gagal, belum hamil, maka kita bantu dengan Clomiphene. Kalau gagal, dikombinasi dengan gonadotropin. Kalau seandainya berhasil, maka tunggu 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Masuk di situ adalah melakukan inseminasi 3 sampai 6 kali. Kalau gagal, baru bayi tabung. Nah, kalau misalnya haidnya dari awal sudah normal, teratur, jumlahnya normal, maka kita lihat faktor tuba. Oke, faktor tuba ya. Kalau faktor tuba yang dilihat adalah, lihat dulu dengan lihat usianya ya. Kalau usia lebih dari 30 sampai 35 tahun, 36 tahun, atau lama infertil sudah lebih dari 3 tahun, ada komorbiditas. Nah, yang disebut dengan komorbiditas adalah satu faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan fungsi tuba. Misalnya pernah operasi di hidral pelvis, operasi kista, KET, operasi dan lain sebagainya, seksi cesaria. Kemudian pernah ya infeksi kandungan, ya, udah pernah keguguran, pernah dikuret. Kemudian lainnya ada dysmenorrhea, kemudian dyspareunia. Nah, itu adalah merupakan komorbiditas. Nah, kalau ada seperti itu, maka kita langsung kerjakan laparoskopi. Kalau misalnya ternyata usianya belum 30 tahun, lama infertil belum 3 tahun, dan tidak ada komorbiditas, sebaiknya dikerjakan dulu HSG atau SIS. Ya, jadi pada pasien-pasien yang ternyata usianya kurang dari 30 tahun, dengan lama infertilnya kurang dari 3 tahun, atau tidak ada komorbiditas, ini atau ya, salah satu ini tidak ada, semuanya tidak ada, 3-3 tidak ada, maka kita bisa lakukan dulu HSG atau SIS. HSG itu hysterosalpingografi, sedangkan SIS adalah salin infusion sonography. Kalau HSG dengan ronsen, SIS cukup dengan transvaginal USG. Hasilnya normal, seandainya normal, tidak ada buntu atau paten hasilnya. Kalau paten itu normal ya, kalau non paten buntu. Kalau hasilnya normal atau paten, maka ditunggu 6 bulan. Alami. Jadi kalau 6 bulan kemudian belum hamil, maka kita anggap abnormal. Ya, maka kita lanjutkan dengan laparoskopi. Nah, di laparoskopi maka kemungkinan hasilnya adalah abnormal atau normal. Normal itu artinya tubanya bagus, paten ya, dua-duanya. Maka kita tunggu 6 sampai 1 tahun. Termasuk di situ sudah melakukan inseminasi 3 sampai 6 kali. Kalau gagal, maka bayi tabung. Seandainya abnormal, artinya tubanya non paten, maka berusaha diperbaiki saat itu juga ya, perbaiki tubanya, perlengkatan dilepaskan, kemudian dites apakah bisa paten atau tidak. Nah, berarti operable kan, jadi bisa dioperasi dan hasilnya patensi tubanya bagus, jadi menjadi paten. Maka ditunggu 2 tahun, termasuk inseminasi 3 sampai 6 kali. Kalau gagal baru kita akan lanjutkan ke bayi tabung. Seandainya unoperable, artinya tidak bisa diperbaiki karena mungkin perlengkatan sangat hebat, tidak bisa diperbaiki sehingga tetap tubanya non paten atau buntu, maka udah langsung kita programkan bayi tabung. Nah, demikianlah kira-kira upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh dokter atau dokter umum untuk bisa membantu pasiennya untuk bisa mendapatkan keturunan. Kalau misalnya dokter umum mungkin terbatas pada melakukan anamnesis, pemeriksaan, sperma analisis, kemudian kalau sudah ada gangguan yang lain maka dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Saya kira itu yang saya dapat berikan. Terima kasih.